Malam itu, istriku tertidur begitu pulas seperti biasanya. Tapi saat adik iparku tiba-tiba mengetuk pintu kamar sambil membawa segelas minuman hangat, sesuatu terasa ganjil. Ia berkata, hanya ingin bicara sebentar karena tubuhnya kurang enak badan. Aku menerimanya, tanpa curiga sedikit pun. Tapi saat tegukan pertama menyentuh tenggorokanku, tubuhku mulai terasa lemas. Pandanganku mengabur. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik senyuman mereka? Malam itu hujan turun pelan. Rintiknya menari di balik jendela kamar kami yang biasanya sunyi. Nadia tertidur di ranjang, tubuhnya terbungkus selimut tebal berwarna krem. Wajahnya tenang, terlalu tenang, seperti tak menyisakan ruang untuk kegelisahan. Aku menatapnya lama dari balik pintu kamar. Perasaanku aneh. Sudah beberapa minggu terakhir ini, istriku berubah. Tak banyak bicara, lebih banyak menunduk, dan sering menghindari tatapan mataku. Tapi, setiap kali kutanya ada apa, jawabannya hanya satu. Nggak apa-apa, Mas. Aku cuma capek. Aku mencoba mengabaikannya. Kupikir, mungkin Nadia hanya kelelahan dengan pekerjaan rumah. Atau mungkin sedang datang masa-masa di mana perempuan lebih butuh ruang. Aku tak mau menekan, tak mau membuatnya tambah menjauh. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam saat aku turun ke dapur. Sekadar ingin minum air putih dan mengambil camilan. Sambil berdiri di depan lemari pendingin, aku menyendarkan tubuh ke dinding dan menarik napas dalam. Lalu suara pelan terdengar dari arah tangga, langkah ringan, seperti bukan langkah Nadia. Aku sempat mengira itu suara kucing, tapi terlalu teratur. Tak lama, sosok Alin muncul dari balik bayangan. Alin, adik iparku, masih mengenakan daster panjang berwarna biru laut. Rambutnya diikat asal-asalan, matanya sembab seperti habis menangis. Tapi ia tersenyum saat melihatku. Mas Raka masih bangun? Tanyanya pelan. Aku mengangguk, meski sedikit bingung. Aku ngerasa nggak enak badan. Tadi susah tidur. Kupikir bikin minuman jahe aja, sekalian bawa buat Mas Raka juga. Dia mengangkat 2 gelas kecil dari nampan yang dibawanya. Uap hangat mengepul dari permukaannya. Terima kasih, ujarku, ragu sejenak sebelum mengambil 1 gelas. Kami duduk di ruang tamu. Hujan masih turun di luar sana. Suasana begitu sepi, aneh, seperti semua hal berniat menyatu dalam satu titik. Keheningan. Mas, boleh aku ngomong sesuatu? Alin membuka suara lagi. Suaranya pelan. Terlalu pelan. Aku mengangguk. Tentu, kenapa? Dia menunduk, matanya menatap gelasnya. Aku cuma pengen bilang maaf kalau selama ini aku nyusahin di rumah ini. Aku tahu aku cuma numpang, dan kadang mungkin Mas Raka ngerasa risih. Aku tertawa kecil. Alin, kamu ini adik istri aku. Nggak usah mikir gitu. Rumah ini rumah kamu juga. Dia menoleh, tersenyum tipis. Tapi senyum itu aneh. Ada sesuatu yang tidak kukenal di balik tatapannya. Aku meneguk minuman di tanganku. Rasanya hangat, manis, dengan sedikit sensasi pedas dari jahenya. Tapi entah kenapa, baru beberapa tegukan, tubuhku terasa berat. Mataku mulai mengabur. Mas Raka? Suara Alin menggema samar. Aku mencoba bangkit, tapi lututku lemas. Dunia di sekitarku perlahan memudar. Suara hujan terdengar seperti ditarik menjauh, jauh ke dalam lorong kosong. Ada apa dengan minuman ini? Bisikku Alin tak menjawab. Ia hanya menatapku dan tersenyum. Senyuman itu bukan senyuman ramah. Itu sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Lalu gelap. Semuanya gelap. Aku tak tahu berapa lama aku tak sadarkan diri. Tapi saat aku membuka mata, leherku terasa kaku. Tangan dan kaki tak bisa digerakkan. Aku mencoba meronta, sia-sia. Lampu menyala samar, menyorot wajahku dari sudut ruangan. Aku duduk, atau lebih tepatnya diikat ke kursi kayu, tali melingkari tubuhku rapat dan kasar. Mulutku tidak dibekap, tapi terlalu lemah untuk berteriak. Ada kamera di hadapanku. Menyala, merekam. Dan di samping kamera itu, Alin berdiri. Tersenyum.
Tapi kini bukan lagi wajah polos dan penuh kepedulian yang kulihat. Ia seperti orang lain. Matanya dingin, sikapnya tenang, tapi mengerikan. "Kamu sudah bangun," katanya datar. "Bagus. Alin, apa yang kamu..." "Tenang, ini belum apa-apa." Ia mengangkat ponsel dari sakunya, lalu menyalakannya. Sebuah video langsung diputar di depanku. Layar kecil itu menampilkan aku, sedang tersenyum, memeluk seorang wanita di sebuah kamar hotel. Tubuhku seketika membeku. "Itu, bukan..." "Sst." Alin mendekat. Jari telunjuknya menempel di bibirku. "Jangan bohong. Kami sudah tahu semuanya." "Kami?" Pintu di belakangku terbuka pelan. Langkah kaki perlahan masuk ke dalam ruangan. Aku tak perlu menoleh untuk tahu siapa. Itu Nadia. Wajahnya terlihat jelas saat ia berdiri di bawah cahaya lampu gantung. Tak ada air mata, tak ada amarah berlebihan. Hanya tatapan kosong dan dingin. "Aku pura-pura tidur malam ini, Mas," katanya. "Aku tahu kamu bakal turun. Alin yang merancang semua ini, tapi kami melakukannya bersama. Aku ingin bicara, ingin menjelaskan. Entah apa, aku bahkan tak yakin lagi ada yang bisa kujelaskan." Alin menoleh padaku, kali ini dengan sorot mata yang nyaris mengiba. Tapi itu hanya ilusi. "Kami tidak akan membunuhmu, Mas," katanya pelan. "Kami cuma ingin dunia tahu siapa kamu sebenarnya." Lalu, dia menekan sebuah tombol. Lampu kecil di kamera berganti warna, dari merah menjadi hijau. Live. Video itu disiarkan langsung, dan saat aku sadar bahwa puluhan ribu mata mungkin sedang menatapku sekarang, dadaku seperti dihantam palu besar. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Dan sejak kapan mereka merencanakannya? Aku tak tahu berapa lama aku hanya bisa duduk terpaku. Tubuhku masih terikat di kursi itu. Kamera masih menyala. Lampunya menyorot wajahku tanpa ampun, memaksa tiap kerutan, tiap ketakutan, dan tiap penyesalan di wajahku tampil jelas ke dunia. Wajahku yang dulu mungkin terlihat percaya diri, kini penuh kehinaan. Aku mencoba bicara, tapi suara yang keluar dari mulutku seperti bisikan orang sekarat. "Nadia, dengar aku dulu. Ini semua salah paham." Dia tidak menjawab. Hanya berdiri di depanku, menatapku seakan aku adalah sesuatu yang menjijikkan. Alin juga tak bicara lagi. Setelah kata-kata terakhirnya di babak sebelumnya, dia hanya berdiri diam. Ponselnya masih merekam. Sesekali terdengar suara notifikasi dari ponsel lain, sepertinya milik Nadia. Dan entah mengapa, aku tahu, itu adalah komentar dari orang-orang di luar sana. Orang-orang yang menyaksikan diriku hancur perlahan. Mereka pasti sedang menonton sambil tertawa, atau mencaci, atau mungkin mengutuk. Dan aku tak bisa berbuat apa-apa selain menunduk dalam diam dan kehancuran. Beberapa menit kemudian, Nadia mematikan siaran langsung itu. Ia lalu menoleh ke arahku. "Sudah cukup," katanya pelan. Tapi nada suaranya begitu dingin, menusuk seperti pisau yang menyayat perlahan. "Apa lagi yang kamu mau?" tanyaku lirih. Nadia berjalan mendekat. Ia jongkok di depanku. Mata kami sejajar. "Kamu tahu kenapa kami nggak langsung melaporkanmu ke polisi?" Aku hanya bisa menggeleng pelan. Aku bahkan tak tahu apakah tubuhku masih sanggup bergerak bebas setelah ini. "Karena ini bukan tentang hukum, Mas," ujarnya. "Ini tentang harga diri." Lalu ia berdiri. "Kamu sudah menghancurkan aku, menyisakan luka yang bahkan gak bisa kusembuhkan sendiri. Dan kamu gak cuma bohong sekali, tapi berkali-kali. Kamu bilang kamu lembur, padahal kamu tidur di hotel dengan perempuan lain. Kamu bilang kamu lelah, padahal kamu simpan energi itu buat orang lain." Aku khilaf," bisikku, hampir tak terdengar. Alin tertawa pelan. "Khilaf?" ujarnya, sinis. "Khilaf itu kalau terjadi sekali, Mas. Tapi kalau berkali-kali, itu pilihan." Aku menoleh ke arahnya. Mata kami bertemu.
Ada luka di sana. Luka yang aku toreh, bahkan mungkin tanpa sadar. Salah satu sudut bibirku berdarah karena terlalu lama kupaksa bicara. Tapi rasanya jauh lebih menyakitkan dari apapun yang pernah kualami. Setelah suasana kembali tenang, mereka melepas tali yang mengikat tanganku. Tapi itu bukan bentuk belas kasih. Itu hanya bagian dari rencana mereka. Kamu boleh pulang ke rumah ibumu malam ini, kata Nadia singkat. Besok, kamu boleh ambil barang-barangmu. Setelah itu, jangan pernah kembali. Aku membeku. Nat, tolong, jangan begini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Jawabnya cepat. Kami sudah membicarakan semuanya. Bahkan sejak sebulan lalu. Aku terkejut. Apa maksudmu? Alin akhirnya ikut bicara. Nada suaranya kini seperti menusuk telinga. Aku yang pertama kali tahu soal perselingkuhanmu, Mas. Aku nggak langsung bilang ke Nadia. Tapi aku pantau kamu. Aku kumpulkan bukti. Aku rekam percakapanmu. Aku cari tahu siapa perempuan itu. Dan ketika aku punya cukup, aku bilang ke kakakku. Napas Alin terdengar berat. Tahu nggak rasanya gimana? Melihat kakakku menangis tiap malam, pura-pura kuat di depan kamu. Tahu nggak gimana rasanya pura-pura manis ke orang yang menusuk dari belakang? Aku tak sanggup membalas. Alin melanjutkan. Kamu pikir aku sengaja godain kamu? Pikir aku suka? Astaga, itu bagian dari rencana. Supaya kamu lengah. Supaya kamu pikir semua aman. Dan ternyata, aku memang lengah. Terlalu yakin. Terlalu percaya diri bahwa kebohonganku akan aman selamanya. Aku berdiri dengan tubuh lemas. Nafasku berat, kepala berdenyut. Tapi yang paling terasa adalah kehancuran. Aku melangkah keluar dari rumah, tak menoleh ke belakang. Hujan masih turun, tapi kini lebih deras. Seakan langit ikut menangis, entah untukku, atau untuk wanita yang baru saja kutinggalkan. Langkahku terseok di atas paving halaman. Kupikir aku masih bisa memohon, masih bisa memperbaiki semuanya. Tapi ternyata, kesempatan itu sudah lama mati, bahkan sebelum aku sadar. Satu hal yang terus terulang di pikiranku saat berjalan menjauh malam itu. Sejak kapan Nadia berubah begitu? Jauh? Dan sejak kapan aku kehilangan dia? Rumah ibuku tak jauh, tapi malam itu rasanya sejauh neraka. Sepi, dingin, dan membuatku ingin memaki diri sendiri sepanjang jalan. Setibanya di sana, ibu yang sudah renta membuka pintu. Matanya kaget melihatku basah kuyup. Raka, ya Allah, kenapa kamu begini? Aku memeluknya, mencoba menyembunyikan isak, tapi air mata itu tak bisa dibendung. Aku tak menjawab apapun, karena malam ini, aku bukan lagi Raka yang biasa. Malam ini, aku adalah pria yang kehilangan segalanya karena kesalahan yang kubuat sendiri. Pagi di rumah ibu selalu sederhana. Ada bau kayu basah, suara sendok mengaduk teh manis, dan kabut tipis yang merayap di sela pohon-pohon tua di halaman belakang. Tapi pagi ini berbeda. Aku duduk diam di teras, mengenakan kaos lusuh dan celana panjang yang semalam masih basah. Udara, dingin menusuk, tapi tak sebanding dengan beku yang bersarang di dalam dada. Ibu duduk di sampingku. Ia tak bertanya apapun lagi sejak semalam. Hanya sesekali menatapku dengan mata yang penuh tanya dan rasa iba. Kalau kamu belum siap cerita, ibu nggak akan maksa. Ucapnya pelan, tangan tuanya menepuk-nepuk pahaku. Aku menghela napas, menatap cangkir teh di tanganku yang mulai kehilangan uap. Ibu, Nadia tahu semuanya tentang perempuan itu. Tak perlu ku sebut siapa. Tak perlu ku ceritakan detailnya. Ibu pasti tahu arah cerita ini akan berujung kemana. Ia tak kaget. Seolah sudah bisa menebak lebih dulu. Sudah berapa lama, Kak? Aku terdiam cukup lama sebelum menjawab. Beberapa bulan. Ibu menarik napas panjang. Wajahnya sendu, tapi tak menghakimi. Dan kamu nyesel? Aku menatap mata ibu. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, aku merasakan mataku kembali panas. Iya, Bu. Nyesel banget.
Tapi semua sudah hancur. Nadia. Dia bukan cuma tahu. Dia rancang semua ini bareng Alin. Mendengar nama itu keluar dari mulutku, hatiku kembali sesak. Aku tak bisa lupa wajah Alin malam itu. Tatapan penuh kecewa, bukan benci. Seakan dia benar-benar percaya aku layak dipermalukan seperti itu. Dia jebak kamu? Tanya ibu. Suaranya rendah. Aku menggeleng. Enggak, Bu. Aku memang salah dari awal, Gambar. Mereka cuma kasih aku rasa dari apa yang sudah aku lakukan. Hening sejenak. Lalu ibu bersandar ke kursi. Pandangannya kosong menatap halaman depan. Kadang, orang tua cuma bisa berdoa supaya anaknya nggak jatuh ke lubang yang sama. Tapi hidup nggak pernah semudah itu ya. Aku tertawa getir. Ibu marah? Tanyaku lirih. Dia menoleh. Ibu kecewa. Tapi lebih dari itu, ibu kasihan sama kamu. Karena kamu kehilangan wanita yang sayang banget sama kamu. Siang itu aku kembali ke rumah. Aku tahu harus segera mengambil barang-barangku sebelum Nadia benar-benar menutup semua pintu untukku. Bukan hanya secara emosional, tapi secara hukum. Rumah itu terasa asing. Pintu masih sama, dinding masih putih gading seperti dulu. Tapi, semua kenangan kini seperti retakan di dinding. Tak terlihat sekilas, tapi menyakitkan saat disentuh. Aku masuk perlahan. Nadia tidak ada di ruang tamu, hanya Alin yang duduk di dekat rak buku. Wajahnya datar, tak ada senyum, tak ada dendam yang terlihat. Kamarnya sudah diberesin, katanya tanpa menoleh. Barangmu di dalam koper. Aku mengangguk pelan. Terima kasih. Baru beberapa langkah menuju kamar, suara Alin menyusul. Mas Raka. Aku berhenti, tapi tak menoleh. Semua ini bukan karena aku benci Mas Raka, tapi karena aku sayang kakakku. Aku memejamkan mata. Suaranya jujur, tulus, dan justru membuatku merasa lebih buruk. Aku ngerti. Jawabku tanpa menoleh. Aku tahu Mas Raka bukan orang jahat. Tapi kadang, orang baik juga bisa nyakitin, kalau dia terlalu sering merasa dimaafkan. Kata-katanya menancap, membekas, membuatku semakin merasa hina. Di kamar aku melihat koper besar di atas ranjang, rapi, bahkan terlalu rapi. Seakan Nadia ingin aku pergi tanpa satupun alasan untuk kembali. Ada satu foto kecil di atas koper. Foto kami berdua, waktu masih pacaran, waktu semua masih sederhana. Aku dan dia tersenyum lepas, berpegangan tangan di sebuah taman kota. Di belakang, tampak Alin yang diam-diam memotret kami. Kupandangi lama foto itu. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari, mungkin aku tak hanya kehilangan Nadia, tapi juga kehilangan semua versi diriku yang pernah mencintainya. Aku ingin membawa foto itu, tapi entah kenapa, tanganku berhenti. Mungkin aku tak layak menyimpannya. Sore hari, aku keluar rumah. Tak seorang pun menahanku. Tak ada pelukan perpisahan. Tak ada air mata. Hanya langkah kaki dan bunyi roda koper yang menyeret kesunyian di halaman. Saat aku membuka pagar, suara seseorang membuatku berhenti. Mas Raka. Itu Nadia. Berdiri di ujung teras. Wajahnya pucat, tapi tegas. Di tangannya, ada sebuah amplop coklat. Aku minta satu hal. Aku menoleh, menahan napas. Jangan coba-coba hubungi aku. Jangan datang ke rumah. Jangan juga coba menjelaskan apa-apa ke keluargaku. Aku mengangguk pelan. Nadia berjalan mendekat, menyerahkan amplop itu. Aku sudah siapkan surat pisah. Tanda tangan saja. Biar nanti ku urus semuanya. Aku menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Tapi aku tahu, semua ini memang tak bisa diselamatkan lagi. Aku ingin bicara, tapi bibirku kaku. Dan ketika akhirnya suara keluar, itu hanyalah bisikan yang hampir tenggelam. Maaf, Nadia tak menjawab. Hanya menatapku sebentar, lalu berbalik masuk ke rumah. Aku berdiri cukup lama di sana, menatap pintu yang perlahan menutup. Pintu itu bukan hanya rumah, tapi seluruh masa lalu yang kini tak akan pernah bisa kumasuki lagi.
Dan saat langkah kakiku menjauh dari sana, hanya satu pertanyaan yang bergema di dalam hati. Jika cinta bisa hancur hanya karena satu kesalahan, lalu, apakah aku benar-benar pernah dicintai? Atau akulah yang tak tahu cara mencintai? Sudah seminggu sejak koper terakhir itu kubawa keluar dari rumah. Seminggu sejak aku benar-benar jadi orang asing dalam hidup Nadia. Tapi entah mengapa, rasa kehilangan itu seperti kabut. Semakin aku mengusirnya, semakin tebal ia menyelimuti. Aku tinggal di kamar kos kecil di sudut kota, tak jauh dari kantor. Tempatnya sempit, cukup untuk ranjang sempit, meja kerja reyot, dan kipas angin yang berderit kalau dinyalakan. Tidak ada aroma masakan, tidak ada suara perempuan memanggilku pulang, tidak ada senyum yang menyambut. Hanya aku dan diam. Dinding putih di kamar ini tak bisa menutup suara-suara di dalam kepalaku. Suara saat Nadia bilang dia tahu semuanya. Suara Alin yang dengan tenang memutarkan video itu. Suara tawa di media sosial yang menertawakanku. Bahkan suara ibuku yang menahan tangis waktu bilang aku harus menerima ini sebagai pelajaran. Aku mencoba tidur, tapi setiap malam mataku justru semakin terjaga. Dan yang lebih menyakitkan, mimpi-mimpi itu justru datang saat aku bangun. Di kantor, aku seperti zombie. Tubuhku datang, tapi jiwaku tinggal entah di mana. Rapat hanya jadi gumaman latar. Layar laptop seperti kertas kosong yang menantangku untuk fokus. Tapi aku gagal, berulang kali. Beberapa rekan mulai bertanya, tapi aku cuma menjawab dengan senyum tipis. Tak ada gunanya menjelaskan. Kalau mereka tahu, aku hanya akan jadi bahan obrolan saat makan siang. Aku buka media sosial, dan disitulah mimpi burukku makin menjadi-jadi. Video itu, tayangan dari malam aku terikat di kursi, wajahku yang linglung, suara Alin yang penuh luka, dan wajah Nadia yang dingin tanpa air mata. Sudah disukai ribuan orang. Disukai karena mereka tidak tahu aku sedang sekarat dalam hidup yang tak bisa kuperbaiki. Komentar-komentar itu seperti peluru. Pantasan ganteng, ternyata buaya. Istrinya pinter banget sih. Aduh, puas banget lihat cowok kayak gini dipermalukan begini. Semoga jerah. Jangan mentang-mentang punya uang bisa seenaknya. Lucunya, aku tidak kaya. Tapi karena penampilan dan jabatan, semua mengira aku pria ideal. Sampai kebenaran itu dibuka telanjang. Malam itu aku duduk di taman kota, tempat dulu aku dan Nadia sering berbagi roti bakar sambil tertawa. Tempat Alin diam-diam memotret kami, lalu menjadikannya hadiah ulang tahun untuk kakaknya. Kupikirkan semuanya. Dari awal aku mengenal Nadia. Dari bagaimana dia mempercayaiku sepenuhnya. Dari bagaimana Alin memanggilku Mas Raka dengan nada hangat, seolah aku bagian dari keluarganya. Dan sekarang, semua itu lenyap. Karena satu kesalahan. Karena ego yang kubiarkan tumbuh tanpa kendali. Tiba-tiba HP-ku berdering. Nama yang muncul membuatku terdiam. Alin, tanganku gemetar. Ku buka pesan darinya. Kakakku sudah tanda tangan surat cerai. Besok aku antar salinannya. Kalau bisa, jangan banyak bicara. Aku cuma mau urus ini cepat. Pesan pendek itu lebih tajam dari pisau. Kakakku. Bukan lagi Nadia, tapi kakakku. Alin sudah menyingkirkan semua keterikatan emosional padaku. Esoknya, kami bertemu di kafe kecil tak jauh dari rumah ibu. Aku datang lebih dulu, menyesap kopi hitam yang tak lagi terasa pahit. Karena pahit di hati sudah lebih dulu menumpuk. Alin datang 10 menit kemudian. Mengenakan blus putih dan celana panjang krem. Wajahnya biasa saja. Tapi matanya, sudah, bukan mata adik ipar yang dulu menyambutku dengan semangat setiap kali pulang kerja. Ini, dia meletakkan map di atas meja. Kamu tinggal tanda tangan lagi di halaman belakang. Nanti aku serahkan ke pengacara. Aku mengangguk, tanganku bergerak pelan membuka map itu. Tapi sebelum kutulis namaku, aku mendongak, menatapnya. Kenapa? Kamu ikut campur sejauh ini, Lin?
Ia diam, tapi matanya mengeras. Karena kamu hancurin orang yang paling aku sayang. Kakakku. Seseorang yang selalu mikirin kamu, bahkan waktu kamu nggak pantas dipikirin. Aku terdiam. Alin mencondongkan tubuhnya ke meja. Kamu tahu nggak, Mas? Waktu Kak Nadia tahu kamu selingkuh, dia nggak langsung marah. Dia nangis. Tapi bukan karena kamu selingkuh. Tapi karena dia ngerasa gagal jadi istri. Hatiku mencelos. Dia minta aku jangan benci kamu. Dia bilang, kamu baik, cuma lagi hilang arah. Tapi aku nggak bisa. Karena setiap hari dia tidur sambil nangis. Tiap malam dia peluk bantal karena nggak kuat lihat kasur kosong. Alin menatapku dalam-dalam. Aku nggak akan minta kamu berubah. Karena itu bukan tugasku. Tapi aku harap, suatu hari kamu sadar, kamu bukan dihukum. Kamu cuma dikasih rasa dari luka yang kamu ciptain sendiri. Aku tak bisa berkata-kata. Dia bangkit. Membayar kopi sendiri. Lalu pergi, meninggalkan aku dengan tanda tangan yang belum kutulis. Malam itu, aku duduk di lantai kamar kos. Map itu masih di tanganku. Aku memandangi kolom tanda tangan itu lama sekali. Jari-jariku gemetar. Tapi akhirnya, kutulis juga namaku di sana. Dengan tinta hitam, di atas luka yang tak kasat mata. Dan setelah ku tanda tangani, aku merasa bukan kehilangan Nadia saja, tapi kehilangan versi diriku yang seharusnya bisa jadi lebih baik. Aku memandangi tanda tangan itu sekali lagi, lalu berbisik ke dalam gelap kamar. Nad, maaf. Kalau nanti kita ketemu lagi, mungkin aku bukan orang yang kamu kenal dulu. Sudah 2 minggu sejak aku menandatangani surat cerai itu. 2 minggu sejak statusku berubah. Dulu, suami. Sekarang, lelaki kesepian yang bahkan tak punya cukup keberanian untuk menghadapi bayangannya sendiri di cermin. Tiap pagi aku bangun tanpa tujuan. Pekerjaan masih ada, tapi semangatnya tidak. Aku datang ke kantor hanya untuk mengisi waktu, menyapa orang hanya karena basa-basi, dan menutup laptop tepat pukul 5 tanpa menyentuh satu pun target kerja. Semua orang bilang aku mulai berubah. Aku tak peduli. Yang ku tahu, Nadia sudah tak lagi tinggal di rumah lama. Katanya, dia ingin menyewa apartemen kecil untuk memulai hidup baru. Aku tak tahu alamatnya. Dan entah kenapa, aku tak berani bertanya. Sampai malam itu, hujan turun deras. Langit gelap, petir sesekali menyambar. Aku baru saja sampai di kos saat ponselku bergetar. 1 pesan masuk. Nomor tak dikenal. Kamu pikir semua sudah selesai? Aku mengernyit. Tak ada nama pengirim, tak ada konteks. Coba lihat ke depan pintu. Aku berdiri terpaku beberapa detik sebelum akhirnya menoleh ke arah pintu. Saat kubuka, tidak ada siapa-siapa. Tapi ada sebuah amplop coklat besar di bawahnya. Pelan-pelan, kuambil dan membukanya. Di dalamnya ada setumpuk foto. Wajahku. Bersama wanita itu, bukan Nadia. Tapi Ayla. Perempuan yang jadi kesalahan terbesarku. Dada ini langsung sesak. Siapa yang mengirim ini? Dan kenapa? Foto-fotonya beda dari yang pernah Alin putar malam itu. Wajah kami lebih dekat. Sudut pengambilan lebih tajam. Bahkan ada satu gambar. Kami berdua masuk ke sebuah hotel. Tangan ini mulai gemetar. Keesokan harinya, aku mendatangi kantor Ayla. Aku harus tahu apa yang sedang terjadi. Kantornya berada di kawasan elit, menempati salah satu lantai dalam gedung tinggi dengan jendela kaca mengilap. Dulu aku yang mengenalkan dia pada CEO-nya, agar dia bisa kerja lebih stabil. Betapa bodohnya aku membantu dia naik hanya untuk jatuh karena ulah kami sendiri. Saat aku masuk, resepsionis mengenalku. Tapi ia hanya berkata, "Maaf, Pak, Bu Ayla sudah resign seminggu lalu." Tanpa pemberitahuan. Tiba-tiba saja, aku tercengang. "Pindah kemana?" Tanyaku. "Maaf, kami juga tidak tahu. Kontaknya tidak aktif lagi." Aku keluar dari gedung dengan kepala berdenyut. Langit mendung, dan perasaanku lebih gelap dari itu. Ayla menghilang? Malamnya, pesan lain masuk. "Kamu pikir Ayla hanya main-main denganmu?" Kali ini disertai video.
Aku mengetuk layar. Gambar goyah, tapi terlihat jelas. Ayla sedang bicara dengan seorang pria di taman. Ia tertawa dengan cara yang dulu kutemui saat ia bersamaku. Tapi bukan aku yang bersamanya. Aku cuman mainin dia. Kasihan banget, gampang percaya. Jantungku seakan berhenti berdetak. Suara Ayla. Kalimat itu. Bukan hanya aku yang hancur, tapi harga diriku remuk. Aku duduk mematung di kamar. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Kepalaku penuh. Napasku berat. Dunia ini serasa menjauhiku. Kupandangi lagi foto-foto yang dikirim malam itu. Di belakang salah satu foto, ada tulisan tangan. Aku tidak pernah percaya pria baik. Semua sama saja. Tulisannya rapi, tapi dingin. Aku mulai curiga. Ini bukan dari Ayla. Lalu siapa? Apakah Alin? Tapi kenapa sekarang? Atau Nadia? Tidak, bukan Nadia. Dia terlalu terluka untuk bermain sejauh ini. Aku buka lemari kecil tempat menaruh dokumen-dokumen lama, dan di sana, kutemukan foto yang dulu pernah kukira hilang. Foto masa kecil Nadia dan Alin. Mataku membelalak saat menyadari sesuatu. Di belakang foto itu ada goresan pena. Aku tak pernah menyadarinya sebelumnya. Kalau ada yang menyakitimu, aku yang akan melindungimu, Kak. Alin. Seketika semuanya mulai masuk akal. Video itu siaran langsung. Tapi siapa yang merekam sejak awal? Yang menyusun semuanya? Yang menghilang tanpa jejak? Yang paling tahu rahasia terdalamku? Alin. Tapi bukan hanya sebagai adik ipar, melainkan sebagai dalang. Hari berikutnya, aku putuskan kembali ke rumah lamaku. Kosong. Tapi masih bisa diakses karena masih atas namaku. Aku duduk di ruang tamu, sunyi. Tapi kenangan seolah hidup kembali. Aroma sabun mandi Nadia, suara tumit sepatunya di lantai, bahkan tawa kecil saat dia mengejekku yang tak bisa masak nasi goreng. Lalu, sebuah suara membuatku tersentak. Ketukan di pintu. Pelan, tapi tegas. Aku berjalan ke arah pintu, membukanya perlahan. Alin berdiri di ambang pintu, mengenakan jaket gelap dan wajah dingin. "Mas Raka," katanya tenang. "Kenapa kamu kirim semua itu?" Tanyaku tanpa basa-basi. Dia tersenyum kecil, tapi bukan senyum hangat. "Aku cuma memastikan kamu tidak akan pernah punya kesempatan merusak hidup kakakku lagi." Jantungku berdetak kencang. "Termasuk Ayla?" Tanyaku lirih. Alin mendekat. Berbisik. "Semua yang kamu kira rahasia, sebenarnya aku sudah tahu sejak lama." Aku terdiam. "Ayla bukan hanya selingkuhanmu. Dia juga mantan pacar kakakku waktu SMA. Kamu pikir itu kebetulan?" Katanya pelan, menusuk mataku membelalak. "Aku hanya butuh waktu, dan kamu sangat mudah dijebak. Dan disinilah aku sekarang. Duduk di ruang tamu yang dulu penuh tawa, tapi kini menjadi tempat aku diadili oleh masa lalu." Alin menatapku lama. "Kamu pikir semua sudah berakhir?" Aku hanya bisa menatapnya tanpa kata. "Belum, Mas. Luka ini baru dimulai." Alin duduk di hadapanku, menyilangkan kaki sambil memainkan cangkir teh yang entah sejak kapan dia bawa. Tangannya tenang, wajahnya datar, dan tatapannya seakan menelanjangiku, membaca pikiranku satu persatu tanpa ampun. "Jadi sekarang kamu mau apa?" Tanyaku akhirnya, mencoba terdengar tegar. Alin tersenyum kecil. "Aku hanya ingin kamu tahu, kalau setiap langkahmu, setiap gerak-gerikmu, sudah lama kami pantau. Kami," keningku berkerut. "Kalian? Kamu dan siapa?" Ia meletakkan cangkirnya. "Kak Nadia." Tubuhku seketika menegang. "Apa maksudmu?" "Sejak awal. Sejak kamu mulai jaga jarak. Sejak kamu mulai pulang lebih malam. Sejak kamu lebih sering membawa ponsel ke kamar mandi." Ia menatap lurus ke mataku. Kak Nadia tahu, tapi dia memilih diam. Sampai aku memintanya untuk berhenti jadi istri sabar dan mulai jadi wanita yang tak ingin dibodohi. Mataku memandangi lantai, berusaha mencerna semua yang baru saja keluar
Dari mulutnya. Nadia, tahu? Sejak awal? Tapi kenapa kamu yang bergerak? Tanyaku. Suaraku lirih. Alin menghela napas. Karena aku pernah jadi korban pengkhianatan. Dan aku janji, kalau suatu hari kakakku terluka seperti aku akan berdiri paling depan untuk membalasnya. Tanganku mengepal. Dulu aku melihat Alin sebagai adik ipar yang ceria, sedikit cerewet dan kadang manja. Aku tak pernah menyangka, di balik senyumnya, ada luka yang belum sembuh. Luka yang kini dijadikan senjata. Aku dan Nadia menyusun ini sejak berbulan-bulan lalu. Termasuk rekaman video itu, teh yang kamu minum, bahkan kebohongan bahwa dia tertidur malam itu. Lanjutnya. Aku menatap Alin, masih sulit percaya. Jadi, semua itu akting? Alin mengangguk pelan. Dan kamu jatuh ke perangkapnya. Dengan sangat mudah. Malam itu aku pulang ke kos seperti orang kalah perang. Nafasku pendek, langkahku lemas. Dunia yang dulu ku kendalikan kini seperti menarikku masuk ke lubang yang tak berdasar. Aku mencoba menyalakan TV untuk menenangkan pikiran, tapi yang muncul justru tayangan ulang dari siaran langsung malam itu. Wajahku terpampang jelas. Suara Alin mengalir pelan dari layar. Aku sudah lama tahu kamu selingkuh di belakang kakakku. Kami tidak akan membunuhmu. Kami hanya ingin dunia tahu siapa kamu sebenarnya. Mataku panas. Ingin rasanya memecahkan layar itu. Tapi percuma. Bukan TV yang menghancurkanku. Tapi aku sendiri. Esok paginya, kantorku berubah seperti sarang. Bisik-bisik. Mata-mata yang tadinya menghormatiku, kini menatap dengan jijik. Bos memanggilku. Dia bicara singkat, tanpa emosi. Kami tidak ingin skandal ini merusak reputasi perusahaan. Itu kalimat halus untuk kamu dipecat. Aku keluar dari gedung itu dengan kepala tertunduk. Bukan karena kehilangan pekerjaan, tapi karena kehilangan harga diri. Dan di depan gerbang, Alin berdiri. Cepat juga ya kamu dipecat, katanya tenang. Aku tak menjawab. Jangan lihat aku begitu. Ini bukan soal balas dendam semata, Mas Raka, lanjutnya. Ini soal konsekuensi. Hari-hari berikutnya berlalu seperti kabut. Aku mulai kehilangan kontak dengan dunia luar. Tak ada teman yang benar-benar mau bicara. Bahkan Ayla, entah kemana dia menghilang. Ponselnya tak aktif, akun sosial medianya lenyap. Seakan dia juga bagian dari jebakan ini. Tapi satu hal yang terus menggangguku. Kenapa Nadia terlihat begitu tenang? Aku pernah mencintainya. Masih. Di sisa hatiku yang berantakan. Tapi senyum terakhirnya waktu itu bukan senyum lega. Itu senyum seseorang yang masih menyimpan rahasia lain. Dan Alin, dia bukan cuma adik ipar biasa. Dia bisa menyusun skenario serumit ini. Siapa sebenarnya dia? Suatu malam aku tak bisa tidur. Pikiran-pikiran itu terus berputar. Aku buka laptopku yang lama, mencoba mencari sesuatu. Dan di sana, tersimpan satu folder lama yang dulu pernah dikunci. Aku lupa pernah menyimpannya. Passwordnya? Kupikirkan beberapa nama. Lalu kutulis, Nadia masuk, isinya, rekaman lama. CCTV rumah, voice recorder otomatis, dan folder berisi pesan-pesan Alin ke seseorang yang belum pernah kulihat sebelumnya. Namanya, Raihan. Isi chatnya mengejutkanku. Aku akan buat dia hancur. Kak Nadia terlalu baik. Dia harus lihat sendiri wajah asli suaminya. Ray, bantu aku buat skenario ini. Kita rekam, kita viralkan, biar semua orang tahu. Setelah ini, kamu bebas. Aku janji. Siapa Raihan? Apa hubungannya dengan Alin? Kenapa kata-katanya terdengar seperti seseorang yang punya utang atau hubungan pribadi dengannya? Keesokan malamnya, aku mencoba kembali ke rumah lama. Entah kenapa, aku merasa masih ada sesuatu yang tersisa di sana. Rumah itu kini benar-benar kosong. Tapi, ketika aku membuka kamar Alin yang dulu jarang kumasuki, aku menemukan sesuatu. Sebuah koper tua. Di dalamnya ada berkas-berkas catatan, kertas foto, surat, satu lembar di antaranya, foto keluarga, tua, lusuh, di bagian belakang, tulisan tangan kecil. Untuk Raihan.
kakak yang hilang. Aku akan temukan kamu kembali. Kakak, Raihan adalah kakak Alin, tapi berarti mereka tidak. Tiba-tiba semuanya mulai masuk akal. Raihan mungkin adalah sosok yang dibuang dari keluarga. Dan Alin menyusun semua ini bukan hanya untuk Nadia, tapi juga untuk membalas masa lalu mereka berdua. Termasuk aku. Aku duduk di lantai kamar itu, menggenggam foto itu erat. Suara hujan mulai terdengar di luar. Dunia seperti membisikkan bahwa badai belum selesai. Dan saat itu, pintu kamar tiba-tiba berderit terbuka. Nadia berdiri di sana, mengenakan mantel hitam, rambutnya sedikit basah. Kita harus bicara, katanya datar. Aku bangkit perlahan. Kenapa kamu datang? Dia menatapku lama. Tak ada lagi kelembutan di matanya. Kamu pikir semua ini tentang perselingkuhan? Aku diam. Bukan, Raka. Ini tentang warisan luka yang selama ini kamu abaikan. Luka dari Alin, dariku, dari masa lalu yang kau kira tak penting. Aku tak paham. Maksudmu? Dia mendekat. Suaranya berubah dingin. Aku ingin kamu tahu. Kamu bukan korban di cerita ini. Kamu adalah pelaku utama. Aku berdiri membatu di tengah kamar Alin, memandangi sosok Nadia yang kini berdiri, hanya beberapa langkah dariku. Hujan di luar masih turun deras, tapi suaranya tenggelam oleh detak jantungku yang memburu. Aku ingin kamu tahu, kamu bukan korban di cerita ini. Kamu adalah pelaku utama, ucapnya lagi, dengan nada dingin dan mata yang tak berkedip. Kalimat itu menamparku lebih keras dari video apapun yang pernah mereka tayangkan. Apa maksudmu? Tanyaku, pelan. Suaraku hampir tak terdengar. Nadia melangkah, mendekat. Ia mengeluarkan sebuah map dari tas selempangnya, lalu melemparkannya ke meja kecil di sudut kamar. Buka itu, katanya. Tanganku gemetar saat menyentuh map tersebut. Di dalamnya, ada tumpukan kertas, sebagian besar fotokopi dokumen, lamaran, satu bundel surat tulisan tangan. Beberapa di antaranya sudah lusuh, warnanya menguning. Mataku menyusuri lembar pertama. Surat pengaduan tertulis. Laporan kekerasan emosional dalam rumah tangga. Namaku tercantum di kolom pelaku. Apa ini? Bisiku Nadia. Tak menjawab. Ia hanya menatapku lama, penuh luka yang tertahan. Selama ini kamu pikir kamu hanya bersalah karena selingkuh, Raka? Tanyanya lirih. Kamu bahkan tak sadar. Kamu menyakiti kami jauh sebelum itu. Aku menggeleng pelan. Aku tak pernah memukulmu. Aku tak pernah menyakitimu secara fisik. Justru karena itu, bentaknya. Matanya kini berkaca-kaca. Kamu pikir kekerasan hanya soal pukulan? Kamu pikir mengabaikanku, meremehkanku, membohongiku setiap hari? Itu bukan kekerasan? Aku tercekat. Aku pernah tidur sambil menangis. Dalam diam. Pernah masak makanan kesukaanmu lalu kamu bilang kamu sudah makan di luar. Aku pernah coba bicara soal hatiku, tapi kamu sibuk dengan ponselmu. Dengan perempuan itu. Nadia menarik napas dalam, berusaha meredam emosinya. Aku mencintaimu, Raka. Tapi cinta yang tak dihargai berubah jadi luka. Aku terduduk lemas di tepi ranjang. Pundakku jatuh. Suara hujan kini seperti nyanyian duka yang pelan-pelan menyayat. Lalu, kenapa kamu tak pergi saja? Kenapa harus begini? Tanyaku dengan sisa tenaga. Nadia menunduk. Karena aku masih berharap kamu akan berubah. Tapi setiap kali kamu pulang, kamu bawa pulang luka baru. Ia menatapku lagi. Sampai akhirnya, Alin tahu semuanya. Aku menatapnya, berusaha memahami. Jadi, ini semua rencana kalian? Bukan. Awalnya bukan. Tapi Alin melihat kondisiku makin parah. Dan dia punya cara sendiri untuk membalas orang yang menyakiti keluarga. Aku membuka salah satu surat dalam bundel itu. Tulisan tangan Alin, ditujukan untuk seseorang bernama Raihan, kakaknya, yang selama ini kusebutkan hanya dalam bayangan.
Di surat itu, Alin bercerita tentang masa kecil mereka, tentang bagaimana Raihan melindunginya dari ayah mereka yang kejam, lalu menghilang saat remaja karena suatu masalah keluarga yang ditutupi. Alin menulis, "Ray, aku sudah besar sekarang, tapi dunia tak berubah. Orang baik masih sering kalah. Kak Nadia juga begitu. Tapi aku janji, aku akan melindunginya. Seperti dulu kamu melindungiku." Lembar demi lembar ku telusuri. Hatiku terasa dihantam ribuan jarum. Aku tak tahu bahwa selama ini aku telah menyakiti dua wanita yang hanya ingin dicintai dengan layak. Alin bilang, "Hanya dengan cara ini kamu akan mengerti," ucap Nadia pelan. "Kami ingin kamu merasa seperti apa rasanya dipermalukan, diabaikan, dijatuhkan, dan ditinggalkan." Aku mengusap wajahku yang basah, entah oleh air mata atau hujan yang merembes masuk. Lalu tiba-tiba, suara notifikasi ponselku berbunyi. Satu pesan masuk, dari nomor tak dikenal. "Kamu pikir ini sudah selesai? Kami baru mulai." Aku membaca ulang kalimat itu. Wajahku menegang. "Apa ini dari Alin?" Tanyaku cepat. Nadia menoleh. "Aku tidak tahu." Sejak video itu viral, aku dan Alin tidak saling bicara lagi. Dia pergi dari rumah. Katanya, dia punya urusan yang harus dibereskan sendiri. Aku berdiri. "Apa maksudmu?" Nadia terlihat bingung. Dia bilang, dia ingin menutup masa lalu, tentang Raihan, tentang seseorang yang dulu menghilang karena disalahkan atas kejahatan yang bukan miliknya. Alin duduk di hadapanku, menyilangkan kaki sambil memainkan cangkir teh yang entah sejak kapan dia bawa. Tangannya tenang, wajahnya datar, dan tatapannya seakan menelanjangiku, membaca pikiranku satu persatu tanpa ampun. "Jadi sekarang kamu mau apa?" Tanyaku akhirnya, mencoba terdengar tegar. Alin tersenyum kecil. "Aku hanya ingin kamu tahu, kalau setiap langkahmu, setiap gerak-gerikmu sudah lama kami pantau." "Kami?" Keningku berkerut. "Kalian? Kamu dan siapa?" Ia meletakkan cangkirnya. "Kak Nadia." Tubuhku seketika menegang. "Apa maksudmu?" "Sejak awal. Sejak kamu mulai jaga jarak. Sejak kamu mulai pulang lebih malam. Sejak kamu lebih sering membawa ponsel ke kamar mandi." Ia menatap lurus ke mataku. Kak Nadia tahu, tapi dia memilih diam. Sampai aku memintanya untuk berhenti jadi istri sabar dan mulai jadi wanita yang tak ingin dibodohi. Mataku memandangi lantai, berusaha mencerna semua yang baru saja keluar dari mulutnya. "Nadia, tahu? Sejak awal? Tapi kenapa kamu yang bergerak?" Tanyaku. Suaraku lirih, Alin menghela napas. "Karena aku pernah jadi korban pengkhianatan, dan aku janji, kalau suatu hari kakakku terluka seperti aku akan berdiri paling depan untuk membalasnya." Tanganku mengepal. Dulu aku melihat Alin sebagai adik ipar yang ceria, sedikit cerewet, dan kadang manja. Aku tak pernah menyangka, di balik senyumnya, ada luka yang belum sembuh, luka yang kini dijadikan senjata. Aku dan Nadia menyusun ini sejak berbulan-bulan lalu, termasuk rekaman video itu, teh yang kamu minum, bahkan kebohongan, bahwa dia tertidur malam itu. Lanjutnya. Aku menatap Alin, masih sulit percaya. "Jadi, semua itu akting?" Alin mengangguk pelan. "Dan kamu jatuh ke perangkapnya, dengan sangat mudah." Malam itu aku pulang ke kos, seperti orang kalah perang. Nafasku pendek, langkahku lemas. Dunia yang dulu ku kendalikan kini seperti menarikku masuk ke lubang yang tak berdasar. Aku mencoba menyalakan TV untuk menenangkan pikiran. Tapi yang muncul justru tayangan ulang dari siaran langsung malam itu. Wajahku terpampang jelas, suara Alin mengalir pelan dari layar. "Aku sudah lama tahu kamu selingkuh di belakang kakakku. Kami tidak akan membunuhmu. Kami hanya ingin dunia tahu siapa kamu sebenarnya." Mataku panas. Ingin rasanya memecahkan layar itu. Tapi percuma. Bukan TV yang menghancurkanku, tapi aku sendiri. Esok paginya kantorku berubah seperti sarang,
Bisik-bisik. Mata-mata yang tadinya menghormatiku, kini menatap dengan jijik. Bos memanggilku. Dia bicara singkat, tanpa emosi. Kami tidak ingin skandal ini merusak reputasi perusahaan. Itu kalimat halus untuk, kamu dipecat. Aku keluar dari gedung itu dengan kepala tertunduk. Bukan karena kehilangan pekerjaan, tapi karena kehilangan harga diri. Dan di depan gerbang, Alin berdiri. Cepat juga ya kamu dipecat, katanya tenang. Aku tak menjawab. Jangan lihat aku begitu. Ini bukan soal balas dendam semata, Mas Raka. Lanjutnya. Ini soal konsekuensi. Hari-hari berikutnya berlalu seperti kabut. Aku mulai kehilangan kontak dengan dunia luar. Tak ada teman yang benar-benar mau bicara. Bahkan Ayla, entah kemana dia menghilang. Ponselnya tak aktif, akun sosial medianya lenyap, seakan dia juga bagian dari jebakan ini. Tapi satu hal yang terus menggangguku. Kenapa Nadia terlihat begitu tenang? Aku pernah mencintainya. Masih. Di sisa hatiku yang berantakan. Tapi, senyum terakhirnya waktu itu bukan senyum lega. Itu senyum seseorang yang masih menyimpan rahasia lain. Dan Alin, dia bukan cuma adik ipar biasa. Dia bisa menyusun skenario serumit ini. Siapa sebenarnya dia? Suatu malam aku tak bisa tidur. Pikiran-pikiran itu terus berputar. Aku buka laptopku yang lama, mencoba mencari sesuatu. Dan di sana, tersimpan satu folder lama yang dulu pernah dikunci. Aku lupa pernah menyimpannya. Passwordnya? Kupikirkan beberapa nama. Lalu kutulis, Nadia, masuk, isinya, rekaman lama. CCTV rumah, voice recorder otomatis, dan folder berisi pesan-pesan Alin ke seseorang yang belum pernah kulihat sebelumnya. Namanya, Raihan, isi chatnya mengejutkanku. Aku akan buat dia hancur. Kak Nadia terlalu baik. Dia harus lihat sendiri wajah asli suaminya. Ray, bantu aku buat skenario ini. Kita rekam, kita viralkan, biar semua orang tahu. Setelah ini, kamu bebas. Aku janji. Siapa Raihan? Apa hubungannya dengan Alin? Kenapa kata-katanya terdengar seperti seseorang yang punya utang atau hubungan pribadi dengannya? Keesokan malamnya, aku mencoba kembali ke rumah lama. Entah kenapa, aku merasa masih ada sesuatu yang tersisa di sana. Rumah itu kini benar-benar kosong. Tapi ketika aku membuka kamar Alin yang dulu jarang kumasuki, aku menemukan sesuatu, sebuah koper tua. Di dalamnya ada berkas-berkas catatan, kertas foto, surat, satu lembar di antaranya, foto keluarga, tua lusuh. Di bagian belakang, tulisan tangan kecil. Untuk Raihan, kakak yang hilang. Aku akan temukan kamu kembali. Kakak, Raihan adalah kakak Alin. Tapi, berarti mereka tidak. Tiba-tiba semuanya mulai masuk akal. Raihan mungkin adalah sosok yang dibuang dari keluarga. Dan Alin menyusun semua ini bukan hanya untuk Nadia, tapi juga untuk membalas masa lalu mereka berdua. Termasuk aku duduk di lantai kamar itu, menggenggam foto itu erat. Suara hujan mulai terdengar di luar. Dunia seperti membisikkan bahwa badai belum selesai. Dan saat itu, pintu kamar tiba-tiba berderit terbuka. Nadia, berdiri di sana, mengenakan mantel hitam, rambutnya sedikit basah. Kita harus bicara, katanya datar. Aku bangkit perlahan. Kenapa kamu datang? Dia menatapku lama. Tak ada lagi kelembutan di matanya. Kamu pikir semua ini tentang perselingkuhan? Aku diam. Bukan, Raka. Ini tentang warisan luka yang selama ini kamu abaikan. Luka dari Alin dariku, dari masa lalu yang kau kira tak penting. Aku tak paham. Maksudmu? Dia mendekat. Suaranya berubah dingin. Aku ingin kamu tahu. Kamu bukan korban di cerita ini. Kamu adalah pelaku utama. Aku berdiri membatu di tengah kamar Alin, memandangi sosok Nadia yang kini berdiri, hanya beberapa langkah dariku. Hujan di luar masih turun deras, tapi suaranya tenggelam oleh detak jantungku yang memburu. Aku ingin kamu tahu. Kamu bukan korban di cerita ini. Kamu adalah pelaku utama, ucapnya lagi, dengan nada dingin dan mata yang tak berkedip.
Kalimat itu menamparku lebih keras dari video apapun yang pernah mereka tayangkan. "Apa maksudmu?" tanyaku, pelan. Suaraku hampir tak terdengar. Nadia melangkah, mendekat. Ia mengeluarkan sebuah map dari tas selempangnya, lalu melemparkannya ke meja kecil di sudut kamar. "Buka itu," katanya. Tanganku gemetar saat menyentuh map tersebut. Di dalamnya ada tumpukan kertas, sebagian besar fotokopi dokumen, lama dan satu bundel surat tulisan tangan. Beberapa di antaranya sudah lusuh, warnanya menguning. Mataku menyusuri lembar pertama. Surat pengaduan. Tertulis, laporan kekerasan emosional dalam rumah tangga. Namaku tercantum di kolom pelaku. "Apa ini?" bisikku Nadia, tak menjawab. Ia hanya menatapku lama, penuh luka yang tertahan. "Selama ini kamu pikir kamu hanya bersalah karena selingkuh, Raka?" tanyanya lirih. "Kamu bahkan tak sadar. Kamu menyakiti kami jauh sebelum itu." Aku menggeleng pelan. "Aku tak pernah memukulmu. Aku tak pernah menyakitimu secara fisik." "Justru karena itu," bentaknya. Matanya kini berkaca-kaca. "Kamu pikir kekerasan hanya soal pukulan? Kamu pikir mengabaikanku, meremehkanku, membohongiku setiap hari? Itu bukan kekerasan?" Aku tercekat. Aku pernah tidur sambil menangis. Dalam diam. "Pernah masak makanan kesukaanmu lalu kamu bilang kamu sudah makan di luar. Aku pernah coba bicara soal hatiku, tapi kamu sibuk dengan ponselmu. Dengan perempuan itu." Nadia menarik napas dalam, berusaha meredam emosinya. "Aku mencintaimu, Raka, tapi cinta yang tak dihargai berubah jadi luka." Aku terduduk lemas di tepi ranjang. Pundakku jatuh. Suara hujan kini seperti nyanyian duka yang pelan-pelan menyayat. Lalu, "Kenapa kamu tak pergi saja? Kenapa harus begini?" tanyaku dengan sisa tenaga. Nadia menunduk. "Karena aku masih berharap kamu akan berubah. Tapi setiap kali kamu pulang, kamu bawa pulang luka baru." Ia menatapku lagi. Sampai akhirnya, Alin tahu semuanya. Aku menatapnya, berusaha memahami. "Jadi, ini semua rencana kalian?" "Bukan. Awalnya bukan. Tapi Alin melihat kondisiku makin parah, dan dia punya cara sendiri untuk membalas orang yang menyakiti keluarga." Aku membuka salah satu surat dalam bundel itu. Tulisan tangan Alin. Ditujukan untuk seseorang bernama Raihan. Kakaknya. Yang selama ini kusebutkan hanya dalam bayangan. Di surat itu, Alin bercerita tentang masa kecil mereka. Tentang bagaimana Raihan melindunginya dari ayah mereka yang kejam, lalu menghilang saat remaja karena suatu masalah keluarga yang ditutupi. Alin menulis, "Ray, aku sudah besar sekarang, tapi dunia tak berubah. Orang baik masih sering kalah. Kak Nadia juga begitu. Tapi aku janji, aku akan melindunginya, seperti dulu kamu melindungiku." Lembar demi lembar ku telusuri. Hatiku terasa dihantam ribuan jarum. Aku tak tahu bahwa selama ini aku telah menyakiti dua wanita yang hanya ingin dicintai dengan layak. Alin bilang, "Hanya dengan cara ini kamu akan mengerti," ucap Nadia pelan. "Kami ingin kamu merasa seperti apa rasanya dipermalukan, diabaikan, dijatuhkan, dan ditinggalkan." Aku mengusap wajahku yang basah, entah oleh air mata atau hujan yang merembes masuk. Lalu tiba-tiba, suara notifikasi ponselku berbunyi. Satu pesan masuk. Dari nomor tak dikenal. "Kamu pikir ini sudah selesai? Kami baru mulai." Aku membaca ulang kalimat itu. Wajahku menegang. "Apa ini dari Alin?" Tanyaku cepat. Nadia menoleh. "Aku tidak tahu. Sejak video itu viral, aku dan Alin tidak saling bicara lagi. Dia pergi dari rumah. Katanya, dia punya urusan yang harus dibereskan sendiri." Aku berdiri. "Apa maksudmu?" Nadia terlihat bingung. Dia bilang, dia ingin menutup masa lalu, tentang Raihan,
Tentang seseorang yang dulu menghilang karena disalahkan atas kejahatan yang bukan miliknya. Jantungku berdebar keras. Apakah mungkin orang di balik semua ini bukan cuman Alin? Apa mungkin ada orang lain yang terlibat dalam pengadilan sosial ini? Dan lebih penting lagi, apa motif mereka sebenarnya? Karena jika tujuannya hanya menjatuhkanku, mengapa semua ini terasa seperti bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar? Ponselku kembali bergetar. Satu pesan lagi. Besok malam, datang ke tempat biasa, sendirian. Kalau tidak, video lain akan keluar, yang lebih buruk dari sebelumnya. Keringat dingin mengalir di punggungku. Video lain? Apa maksudnya? Aku menatap Nadia. Tempat biasa, ia mengangguk pelan. Gudang tua di belakang taman kota, tempat Alin sering menulis dulu. Degup jantungku menggema di kepala. Aku tahu, malam besok bukan sekadar pertemuan, itu adalah panggung terakhir. Tempat semua topeng akan dilepaskan, tempat semua rahasia akan terbuka. Dan, mungkin saja, tempat aku akan dihancurkan sepenuhnya. Malam itu, langit mendung. Aku berdiri di depan gudang tua yang sudah lama tak disentuh manusia. Plester kayu lapuk menggantung di pintu, dan suara jangkrik bersahut-sahutan di kejauhan. Tanganku gemetar saat mendorong pintu yang berderit pelan. Di dalam, ruangan gelap hanya diterangi satu lampu kuning redup yang menggantung dari langit-langit. Aroma debu, kayu basah, dan sesuatu yang tak bisa kugambarkan memenuhi udara. Tapi bukan itu yang membuatku mematung di tengah ruangan. Berdiri Alindot sendirian, berpakaian serba hitam, rambutnya diikat tinggi. Tatapannya bukan seperti yang pernah kulihat sebelumnya. Tak ada lagi senyum manja, tak ada kilau polos di matanya. Hanya dingin dan luka. Akhirnya kamu datang, katanya. Datar. Alin, ada apa ini sebenarnya? Suaraku pelan. Duduklah. Ia menunjuk ke kursi kayu yang sudah disiapkan. Aku tak ingin kamu berdiri saat semua ini terungkap. Aku menurut lampu lain menyala. Dan di hadapanku, layar besar tergantung, seperti layar proyektor. Tak lama kemudian suara klik terdengar. Layar menampilkan gambar, bukan video, skandal seperti sebelumnya, tapi foto anak kecil, laki-laki. Wajahnya mirip sekali denganku. Siapa ini? Tanyaku, bingung. Namanya Raihan. Dadaku mencelos. Itu kakakmu kan? Tanyaku pelan. Alin tersenyum miring. Iya, kakakku. Dia yang dulu dijebak karena kasus pelecehan. Di sekolah tempat ibuku dulu mengajar. Aku mematung. Cerita itu samar terlintas dalam ingatanku. Pernah viral bertahun-tahun lalu. Seorang remaja lelaki dituduh mencabuli anak guru. Kasusnya meroket di media, tapi bukti tak pernah jelas. Namun, tekanan publik memaksa keluarganya pindah. Waktu itu, lanjut Alin, ada satu nama yang membuat kesaksian palsu, yang bilang melihat Raihan melakukan itu. Padahal, dia tidak pernah ada di tempat kejadian. Jantungku berdegup keras. Tak mungkin. Tahu siapa dia? Tanya Alin sambil menatap tajam. Aku menggeleng. Aku tidak tahu. Ia melempar selembar kertas ke pangkuanku. Salinan berita. Dengan foto, dan di pojok kiri bawah ada wajahku saat masih duduk di bangku SMA. Saksi kunci, remaja ini mengaku lihat tersangka. Masuk ruang UKS bersama korban, namaku, wajahku, kesaksianku, tanganku mulai gemetar. Waktu itu aku ditekan guru BP. Aku disuruh mengaku karena kalau tidak, nilaiku tak akan naik kelas. Ujarku spontan. Aku cuma anak pengecut waktu itu. Alin tertawa kecil. Dan sekarang pun kamu tetap pengecut. Layar beralih ke rekaman video. Seseorang sedang diwawancarai. Wajahnya kabur. Tapi suara lelaki itu jelas. Saya bukan pelaku. Saya dijebak. Kesaksian itu palsu. Hidup saya hancur. Saya hanya ingin kebenaran diungkap. Aku menatap Alin. Jadi ini semua
Bukan soal aku selingkuh dengan wanita lain. Ia mendekat. Itu hanya pemantik. Balas dendam ini adalah tentang luka lama. Tentang bagaimana kamu menghancurkan satu keluarga dengan kebohongan. Tapi aku hanya anak SMA. Kamu tahu berapa tahun kakakku sembunyi. Berapa banyak pekerjaan yang ditolak karena namanya tercemar. Dan kamu menikah. Dihormati. Dipuji. Suasana jadi hening, lalu langkah kaki terdengar dari pintu belakang gudang. Aku menoleh, dan di sanalah dia Nadia, bersama seorang pria, tinggi, kurus, dengan wajah tirus yang terlihat lebih tua dari usianya. Tapi matanya tajam dan familiar. Raihan, bisiku Datep pria itu tersenyum pahit. Aku hanya ingin kamu mengaku, katanya. Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Alin menyalakan kamera. Sekarang, di depan semua yang menonton ini, karena siaran ini live, kami hanya ingin satu hal. Aku memejamkan mata. Air mataku jatuh. Aku mengaku. Aku bersalah. Aku berbohong di masa lalu. Aku menghancurkan Raihan, dan aku menyakiti Nadia. Suasana diam. Kamera berhenti merekam. Raihan menghela napas. Kebenaran memang datang terlambat. Tapi setidaknya, kamu tak lari lagi. Ia menoleh pada Alin. Kita selesai. Alin mengangguk. Tapi sebelum pergi, ia menatapku sekali lagi. Kami tidak akan melaporkanmu. Tidak akan menjatuhkanmu di pengadilan. Dunia sudah tahu siapa kamu. Itu cukup. 5 menit kemudian, mereka semua pergi. Meninggalkanku sendirian di ruangan yang kini sunyi. Aku menatap layar yang masih menyala. Memantulkan bayangan wajahku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku tak mengenali siapa yang kulihat. Bukan lagi Raka yang sukses. Bukan suami. Bukan menantu idaman. Hanya manusia biasa yang akhirnya dipaksa menatap kebenaran. Hari itu, aku membuka mata di kamar yang sudah kutempati bertahun-tahun bersama Nadia. Tapi sekarang terasa seperti penjara dingin tanpa jendela. Bau parfum favoritnya masih tertinggal. Di bantal, tapi tak ada lagi dirinya di sampingku. Ponselku terus bergetar sejak pagi. Pesan masuk tak henti-hentinya. Bukan dari teman. Bukan dari kolega. Tapi dari nomor-nomor tak dikenal. Kamu pria paling jijik yang pernah kulihat. Baru tahu orang sebaik Nadia punya suami brengsek. Semoga kamu gak pernah bisa tidur. Nyenyak. Tiba-tiba dunia tahu siapa aku sebenarnya. Dan untuk pertama kalinya, aku tak bisa bersembunyi di balik pencitraan yang kubangun sendiri. Aku turun ke ruang tengah. Semua foto pernikahan kami sudah hilang. Album, pajangan, lukisan. Wajah kami yang pernah terpajang di dinding, kini kosong. Bahkan jejak kecil seperti sikat gigi Nadia pun tak kutemukan lagi di kamar mandi. Semua sudah dibersihkan, seolah aku tak pernah ada. Hanya satu yang tersisa di meja makan. Sebuah surat, ditulis tangan. Raka, aku menikahimu bukan karena kamu. Sempurna. Tapi aku percaya kamu bisa belajar menjadi orang yang lebih baik. Tapi ternyata, masa lalumu adalah pondasi rapuh yang kamu sembunyikan di balik topeng rapih. Aku ikut Alin membongkarnya bukan karena aku ingin menghancurkanmu, tapi karena aku ingin menyelamatkan diriku dari terus hidup dalam kebohongan. Mulai hari ini, anggap saja aku tak lagi menjadi bagian dari ceritamu. Nadia. Tanganku gemetar. Kertas itu basah oleh tetes air mataku sendiri. Aku mencoba keluar rumah. Tapi baru 2 langkah dari pagar depan, suara-suara sumbang mulai terdengar. Itu yang viral kemarin di YouTube, kan? Yang selingkuh dan dulu ngerusak hidup orang itu? Dasar cowok nggak tahu diri. Anak-anak kecil menunjukku dari seberang jalan. Ibunya menarik mereka pergi. Seperti aku ini penyakit menular. Aku balik masuk. Menutup pintu. Mengunci semua. Jendela, hanya satu tempat yang terpikir. Tempat ibuku. Mungkin hanya dia yang masih melihatku sebagai anak, bukan monster. Tapi, ketika aku tiba di rumah ibu, suasana tak jauh berbeda. Ibuku duduk di sofa,
menatap layar TV dengan wajah pucat. Video rekaman live masih diulang di berita pagi, aku berdiri kaku di ambang pintu. Ibu. Suaraku lirih. Ia tak menoleh, tapi ucapannya menusuk. Aku malu, Raka. Aku lebih baik mati daripada lihat anakku dipermalukan seperti ini. Aku terpaku. Dadaku sesak. Tapi aku hanya bisa menunduk. Tak berani bicara sepatah kata pun. Hari-hari berlalu seperti hukuman. Aku kehilangan proyek, klien, bahkan teman-teman kantor yang dulu memujiku. Media sosialku dihujani hujatan. Beberapa akun membongkar lagi jejak masa lalu, bahkan menuduhku melakukan hal-hal yang tidak pernah kulakukan. Tapi aku tak membela diri. Untuk pertama kalinya, aku merasa layak dibenci. Satu-satunya yang membuatku bertahan hidup adalah secarik catatan kecil dari Alin, yang entah kapan ia selipkan ke dalam sakuku. Kalau kamu benar-benar ingin berubah, temui orang yang paling kamu hancurkan, Raihan. Tapi jangan datang untuk membela diri. Datanglah untuk mendengar. Itu adalah satu-satunya arah yang tersisa. Dan sore itu, dengan langkah berat, aku berdiri di depan rumah kecil di ujung kota. Tempat Raihan tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Pintu terbuka perlahan. Raihan berdiri di sana. Masih dengan wajah dingin, tapi tak lagi penuh dendam. Aku sudah tunggu kamu, katanya pelan. Aku menunduk dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, aku menatap orang yang pernah kuhancurkan. Bukan sebagai lawan, tapi sebagai manusia. Dan aku berkata, aku tidak minta maaf agar dimaafkan. Aku hanya ingin kamu tahu, aku akhirnya sadar. Raihan diam sejenak, lalu membuka pintu lebar-lebar. Maka masuklah. Kita mulai dari awal. Ada sesuatu yang aneh tentang keheningan rumah Raihan sore itu. Bukan karena sepi, tapi karena terlalu tenang. Seperti luka yang belum sembuh tapi tak lagi berdarah. Di sanalah aku duduk. Berhadapan dengan pria yang dulu hidupnya kuhancurkan, kini menjadi satu-satunya orang yang bersedia mendengarkanku. Kenapa kamu datang ke sini, Raka? Tanya Raihan tanpa basa-basi. Aku menarik napas panjang. Karena aku sudah kehilangan segalanya. Dan sekarang aku sadar, kehilangan itu bukan karena aku sial, tapi karena aku pantas mendapatkannya. Dia menatapku tajam, matanya menyimpan luka lama yang tak sempat tertutup waktu. Butuh kamera dan skandal untuk buat kamu sadar ya? Aku tertunduk, tak ada alasan, tak ada pembelaan diri. Hanya diam yang terasa jujur saat itu. Kami bicara lama sore itu. Tentang masa lalu. Tentang bagaimana aku pernah menghancurkan hidup Raihan demi ambisi. Tentang fitnah yang kusebar demi menjatuhkannya, agar aku bisa naik jabatan. Aku ingat jelas, dulu aku tak merasa bersalah. Bahkan aku bangga. Namun sekarang, yang kutinggalkan hanyalah reruntuhan hidupku sendiri. Apa kamu tahu ibuku hampir meninggal karena stres saat aku kehilangan pekerjaan waktu itu? Ucap Raihan, pelan. Dia sakit selama berbulan-bulan. Aku kerja serabutan, tidur di lantai rumah kontrakan. Tapi kamu makan malam di restoran mahal sambil pamer cincin baru buat istrimu. Kalimat itu seperti tombak yang menusuk perlahan. Tapi aku mengangguk. Aku tahu. Dan aku tak akan pernah bisa menghapus itu. Tapi kalau kamu izinkan, aku ingin memulai dengan memperbaiki yang masih bisa diperbaiki. Hari-hari setelah pertemuan itu menjadi titik balik. Aku mulai bekerja sebagai relawan di tempat Raihan biasa mengajar anak-anak putus sekolah. Bukan karena ingin citra baik, tapi karena aku butuh belajar lagi jadi manusia. Setiap anak yang tertawa di kelas membuatku sadar. Aku sudah terlalu lama hidup tanpa jiwa. Aku masih sering menerima caci maki di media sosial. Tapi perlahan, aku tak lagi peduli. Karena sekarang, aku belajar mencintai diriku yang tidak sempurna, tapi sedang mencoba berubah. Dan suatu malam, saat aku membersihkan ruang kelas yang reot itu, suara pelan memanggilku dari luar. Raka, aku menoleh. Itu Nadia. Untuk pertama kalinya, setelah semua itu, kami bertatapan. Tanpa kamera, tanpa drama, hanya aku dan dia.
Aku lihat aktivitasmu di komunitas Raihan, ucapnya. Alin kadang masih kirim foto ke aku diam-diam. Kamu terlihat berbeda. Aku menghela napas. Aku tidak minta kamu kembali. Aku cuma ingin kamu tahu. Kamu menyelamatkanku. Kalau kamu dan Alin tidak menjebakku, mungkin aku masih jadi monster yang merasa benar. Ia tersenyum kecil, tapi matanya tetap menyimpan luka. Aku tak menyesal meninggalkanmu. Tapi aku bersyukur kamu tidak hancur sepenuhnya. Setidaknya, ada bagian dari dirimu yang masih bisa diperbaiki. Aku mengangguk. Kalau aku diberi kesempatan, bukan untuk cinta, tapi untuk menebus semua. Nadia menatapku lama, lalu menunduk. Aku sudah memulai hidup baru, Raka. Tapi semoga kamu juga bisa. Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Beberapa bulan kemudian, aku sudah jarang mengingat notifikasi ponsel yang dulu menakutkan. Kini, aku lebih sering menunggu tawa anak-anak yang berebut pensil warna. Nama baikku tak kembali, tapi hatiku sedikit demi sedikit pulih. Dan suatu hari, saat aku sedang menutup jendela kelas di senja hari, Alin datang membawa termos minuman hangat, seperti malam itu. Tapi kali ini, ia tak menyodorkannya diam-diam. Ini teh jahe. Untuk relawan paling keras kepala yang pernah aku kenal, ucapnya sambil tersenyum. Aku tertawa kecil. Jangan bilang ini jebakan baru. Alin tertawa juga. Enggak, sekarang aku cuma ingin berterima kasih. Karena akhirnya, aku bisa lihat kakakku tertawa lagi, meski bukan karena kamu. Aku menatapnya, lalu menenggak teh itu. Hangat, tak menipu, tak menjebak. Akhirnya, aku benar-benar terjaga.